Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, NIM 0309193091. Saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4 dan saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai zaman prasejarah di Indonesia. Dan ini video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan masyarakat Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan zaman prasejarah di Indonesia. Zaman prasejarah di Indonesia ada 4 masa. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang ketiga, bercocok tanam. Yang keempat, masa perundagian. Langsung saja, yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. A. Keadaan bumi pada kala Pleistosen. Keadaan lingkungan fisik perlu diketahui terlebih dahulu untuk memberikan gambaran tentang keadaan alam yang bersifat anorganis seperti tanah, iklim, air, dan segala macam peristiwa alam yang berhubungan dengan ketiga hal tersebut, yang semuanya sangat mempengaruhi manusia. Indonesia. Di Kepulauan Indonesia yang terdiri atas serangkaian pulau besar kecil terletak di antara 6 garis lintang utara dan 11 garis lintang selatan serta memanjang dari barat ke timur antara 95 sampai 1400 garis bujur timur. Oleh karena Kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Australia dan Asia, di samping adanya pengaruh iklim dari kedua benua tersebut, terdapat pula pengaruh penyebaran hewan, manusia, dan kebudayaan kedua benua tersebut di kala Pleistosen. Iklim. Kepulauan Indonesia termasuk daerah tropik yang tidak hanya mengalami pengaruh langsung dari gletser yang meluaskan arealnya terkecuali pegunungan Jaya, Wijaya, dan Irian. Pada kala Pleistosen, musim yang terdapat di daerah tropik adalah musim hujan dan musim kering. Pithecanthropus. Fosil manusia yang paling banyak ditemukan di Indonesia ialah fosil Pithecanthropus, sehingga dapat dikatakan bahwa kala Pleistosen di Indonesia didominasi oleh manusia tersebut. Pithecanthropus hidup pada Pleistosen awal dan tengah, dan mungkin juga Pleistosen akhir. Sisa-sisanya ditemukan di Perning, Kedung Brubus, Ternil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Genus Pithecanthropus mempunyai ciri-ciri tubuh sebagai berikut. Tinggi badannya berkisar antara 165 sampai 180 cm dengan tubuh dan anggota badan yang tegap tetapi tidak setegap Meganthropus. Demikian pula otot-otot tengkuknya. Homo. Fosil manusia dari genus Homo yang berasal dari kala Pleistosen di Indonesia adalah rangka wajak dan mungkin juga beberapa tulang paha dan trinil dan tulang-tulang tengkorak dari Sangiran. Homo menurut definisi yang dipakai di sini mempunyai ciri-ciri yang lebih progresif daripada Pithecanthropus. Isi tengkoraknya bervariasi antara 1000 sampai 2000 cc dengan nilai rata-rata antara 1350 sampai 1450 cc. Tinggi badannya juga bervariasi lebih besar yaitu antara 130 sampai 210 cm. Dengan demikian pula berat badannya yaitu antara 30 sampai 150 kg. D. Kemampuan membuat alat. Alat-alat tadi terutama digunakan untuk pencarian dan pengolahan bahan makanan yang berupa daging binatang dan umbi-umbian.
Sisa-sisa kehidupan Pleistosen menunjukkan kemampuan manusia yang terbatas dalam memanfaatkan bahan-bahan yang disediakan oleh alam sekitarnya. Pada tingkat kala Pleistosen akhir ditemukan tanda-tanda pembulatan atau pembuatan alat-alat dari tulang dan tanduk. Bukti-bukti dari benda kayu tidak dapat ditemukan, mengingat bahannya yang sangat mudah lapuk. Kapak perimbas. Di Asia Tenggara dan Asia Timur terdapat kapak perimbas. Manusia jenis Pithecanthropus yang diduga pencipta kapak parimbas ini bukti nyatanya pernah ditemukan di Cina. Di Indonesia, tradisi kapak parimbas di Indonesia ternyata mempunyai persebaran yang luas dan khusus berkembang di tempat yang banyak. Pendapat Koenigswald ini kemudian dianggap kurang tepat setelah Movies berhasil menyatakan bahwa temuan di Punung ini merupakan salah satu corak perkembangan kapak parimbas di Asia Tenggara. Kapak genggam adalah jenis alat yang banyak ditemukan dan merupakan jenis alat kedua yang tergolong penting pada budaya Pacitan. Yang menarik perhatian adalah bahwa jenis kapak genggam yang merupakan unsur pokok budaya politik di luar Asia Tenggara dan Asia Timur ditemukan pula di daerah Punung, bahkan menduduki tempat ketiga dalam urutan jumlah alat-alat masif budaya. Orang Australo-Melanesis berbadan lebih tinggi meskipun variasinya cukup besar pula. Tengkorak relatif kecil dengan dahi yang agak miring, bagian pelipisnya tidak membulat benar, tengkoraknya lonjong atau sedang, dan di bagian belakang kepalanya tengkorak menonjol seakan-akan sanggul. Penduduk. Sisa manusia dari bukit-bukit Remis di Sumatera ditemukan di Aceh Timur dan Sumatera Timur. Rangka-rangka yang digali di Binjai, Tamiang memperlihatkan tinggi badan yang kecil dan tengkorak yang lonjong, dan tinggi badannya kira-kira 153 cm. Penduduk pantai Selat Melaka di masa itu terutama hidup dari hasil laut. Pada masa inilah rupanya eksploitasi laut mulai dikembangkan. Mereka terutama adalah yang di dalam makanannya berbagai jenis kerang memegang peran penting. Penduduk pantai tersebut sudah memakai dan membuat api serta menguburkan mayat dengan upacara-upacara tertentu. Beberapa bagian peninggalan lain seperti alat-alat batu dan kulit kerang. Penemuan pertama di Sampung terjadi dalam tahun 1926 dan selanjutnya dalam tahun-tahun 1928 sampai 1931. Pemburu-pemburu dari Jawa Timur ini hidup di gua-gua dan berburu hewan-hewan seperti kerbau, rusa, gajah, dan badak. Upacara penguburan juga dilakukan dan hemat pun ditaburkan dalam rangka. Di Sampung ditemukan gigi-gigi manusia yang dilubangi akarnya, mungkin untuk dirangkai sebagai kalung. D. Pengembangan kemahiran membuat artefak. Serpih bilah. Tradisi serpih bilah berkembang di beberapa daerah di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Tradisi ini menonjol pada kala pasca Pleistosen. Teknik pembuatan alat-alatnya melanjutkan teknik pada masa sebelumnya, tetapi bentuk alat-alatnya tampak lebih maju dalam berbagai corak untuk bermacam kegunaan. Alat tulang. Adapun temuan alat tulang yang terkenal di Jawa ialah di Gua Lawa, dekat Sampung, yang mula-mula mendapat perhatian dari L.J.C. Van Es, seorang ahli geologi yang tertarik pada penemuan tulang-tulang binatang di tempat itu. Kapak genggam Sumatera.
Pengertian Hobanihan atau budaya Hobin ini berasal dari nama situs arkeologi di Hobin yang letaknya sekitar 60 km di sebelah tenggara kota Hanoi atau Vietnam. Kebudayaan ini dijumpai untuk pertama kalinya sekitar tahun 1920. Penelitian terhadap Bukit Kerang dilakukan oleh Pula HME Skurman di Binjai yang terletak 100 meter di sebelah selatan Sungai Tamiang, 15 km dari pantai. Masyarakat, kehidupan sosial ekonomis. Dalam hidup yang bergantung sepenuhnya kepada alam lingkungan, mereka telah menunjukkan pula keinginan untuk bertempat tinggal di dalam gua-gua alam. Di samping pemakaian alat-alat dari batu, tulang, tanduk, dan kulit kerang, pada masa ini mungkin sekali dibuat pula alat-alat dari bambu. Penemuan api dan perkembangan teknologi pertanian merupakan proses pembaruan yang membentuk dasar kebudayaan. Kehidupan spiritual. Beberapa lukisan lainnya ternyata lebih berkembang pada tradisi yang lebih kemudian, dan arti dan maknanya menjadi lebih jelas lagi. Di antaranya adalah lukisan kadal seperti yang terdapat di Pulau Seram atau Maluku dan Papua Barat yang mengandung arti lambang kekuatan magis, yaitu dianggap sebagai penjelmaan roh nenek moyang atau kepala suku. Seni cerdas. Di Indonesia, seni cerdas adalah suatu hasil budaya yang baru dicapai pada masa berburu tingkat lanjut dan ditemukan tersebar di daerah Sulawesi Selatan, Kepulauan Maluku, Papua, Kalimantan, dan Irian Jaya atau Papua. Seni cerdas yang terdapat di wilayah Sulawesi Selatan yaitu Kompleks Maros, merupakan objek arkeologi yang paling sering diteliti, bahkan paling banyak diteliti oleh para ahli dalam luar negeri, serta paling lama diteliti yaitu sejak zaman Belanda hingga sekarang. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam lahir melalui proses yang panjang dan tidak mungkin dipisahkan dari usaha manusia prasejarah dalam memenuhi kebutuhan hidup pada masa-masa sebelumnya. Manusia, ciri-cirinya kita tidak tahu berapa atau benar ciri-ciri manusia yang berdiam di Indonesia pada masa bercocok tanam di Indonesia, karena tidak ada temuan rangka yang cukup utuh dari masa ini. Oleh sebab itu, kekosongan dalam pengetahuan tentang manusia periode ini kita coba isi dengan memperhatikan sisa-sisa manusia dari masa tersebut dari negeri tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Berdasarkan hasil-hasil temuan tersebut dapat diperkirakan bahwa penduduk masa bercocok tanam di Indonesia bagian barat demikian pula keadaannya. Kalau kita perhatikan, manusia dari masa perundagian, kesimpulan tersebut dapat dibenarkan karena mereka memperlihatkan lebih banyak unsur mongoloid ketika di bagian Indonesia ini. Populasi. Di masa bercocok tanam, kelompok manusia sudah lebih besar karena pertanian dan peternakan dapat memberi makan penduduk dalam jumlah yang lebih besar. Tinggal menetap di suatu perkampungan menimbulkan berakibat yang sebelumnya tidak ada. Penduduk tidak pernah pindah-pindah dan jumlahnya besar. Terjadilah penimbunan sampah dan kotoran sehingga timbul masalah pencemaran lingkungan untuk pertama kali dalam sejarah manusia. B. Peningkatan kemampuan membuat alat. Beliung persegi. Pada umumnya beliung ini berbentuk memanjang dengan menampang lintang persegi. Seluruh bagiannya diupam halus-halus, kecuali pada bagian pangkalnya sebagai tempat ikatan tangkai. Tajamnya dibuat dengan mengasah bagian ujung permukaan bawah landai ke arah pinggir ujung permukaan atas.
Ukuran dan bentuknya bermacam-macam, bergantung pada penggunaannya. Beliung bahu sederhana, jenis ini khusus ditemukan di Kalumpang. Beliung tangga hanya beberapa buah ditemukan di Sulawesi. Beliung atap tersebar di Jawa Timur, Bali, dan Kepulauan Maluku. Beliung biola ditemukan hanya di Kalumpang bersama-sama dengan beliung batu sederhana. Beliung panarah, bentuk alat ini panjang dengan penampang lintang persegi 4 yang sisi-sisinya cembung atau penampang lintangnya hampir bundar. Kapak lonjong. Kapak ini bentuk umumnya lonjong dengan pangkal agak runcing dan melebar pada bagian tajaman. Bagian tajaman diasah dari dua arah dan menghasilkan bentuk tajaman yang simetris. Daerah penemuan kapak lonjong di Indonesia hanya terbatas di daerah bagian timur, yaitu Sulawesi, Sangihe Talaut, Flores, Maluku, Leti, Tanimbar, dan Papua. Alat-alat obsidian. Teknik penyiapan alat-alat obsidian Ulut Tiangko menunjukkan teknik penyiapan yang umum dikenal pada masa tersebut. Heckeren lebih condong mencari persamaan dengan alat obsidian dari sekitar unsur-unsur alat serpi. Pengumpulan alat-alat obsidian dari sekitar Danau Bandung mula-mula dilakukan oleh A. C. de Jong dan Koningswald pada tahun 1930, kemudian dilakukan oleh J. Krebs antara tahun 1932 sampai 1933 dan oleh W. Nohler dan W. Notteplas antara 1942 sampai 1945. Mata panah. Gua-gua yang disebutkan tadi selain menghasilkan mata panah juga membuat tempat-tempat penting dapat dihubungkan dengan kehidupan perburuan tingkat lanjut yang menggunakan alat-alat tulang. Lapisan budaya dari beberapa gua yang pernah diselidiki tidak memperlihatkan susunan kronologis. Bentuk mata panah Jawa Timur pada umumnya segitiga dengan bagian basis bersayap dan cekung, ada pula yang cembung atau kadang-kadang rata tidak bersayap. Gerabah. Perlu dicatat bahwa teknologi pembuatan gerabah di Indonesia pada masa bercocok tanam tingkatnya tidak setinggi teknologi yang dikenal di daratan Asia Tenggara, misalnya Malaysia, Muang Thai, Cina, Taiwan, dan Jepang. Bentuk gerabah kendeng lembu ini sederhana sekali. Sebagian besar berupa fragmen tepian dan badan dari periuk yang pada umumnya membentuk pembulat. Alat pemukul kulit kayu. Beberapa dari alat pukul kulit kayu yang dibuat dari batu ditemukan di Kalimantan dan Sulawesi Tengah, Minanga, Sipaka, Langkoka, dan di Poso. Sebuah tipe dari alat ini berbentuk persegi panjang dan terdiri dari gagang dan bagian pemukul. Perhiasan. Gelang mempunyai bermacam-macam ukuran, yaitu yang bergaris tengah antara 24 sampai 54 mm dengan tebal antara 6 sampai 17 mm. Dilihat dari ukuran tersebut, ukuran yang lebih kecil mungkin digunakan sebagai benda ajimat atau anting-anting. C. Masyarakat bertani. Kehidupan sosial ekonomi. Kalau kita ikuti tempat-tempat penemuan alat-alat yang dapat digolongkan ke dalam masa bercocok tanam ini, dapat diduga bahwa kepulauan Indonesia telah didiami secara luas. Kehidupan sosial budaya. Gotong royong merupakan kewajiban yang sama-sama dirasakan keperluannya oleh setiap anggota masyarakat. Menebang hutan, membakar semak belukar, menabuh benih, memetik hasil, membuat gerabah, kegiatan tukar-menukar, berburu, dan menangkap ikan dilakukan secara gotong royong. Pemujaan nenek moyang. Konsepsi kepercayaan. Sebagai masyarakat petani,
penduduk sudah dapat memproduksi makanan sehari-hari. Salah satu segi yang menonjol dalam masyarakat adalah sikap terhadap alam kehidupan sesudah mati. Kepercayaan bahwa roh seorang tidak lenyap pada saat orang meninggal sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Roh dianggap mempunyai kehidupan di alamnya tersendiri sesudah orang meninggal. Tradisi megalitik. Megalitik muda berkembang dalam masa perundagian dengan memperlihatkan bentuk-bentuk kubur peti batu, dolmen semu, sarkofagus, dan bejana batu. Pengikut-pengikut teori tentang megalitik tua dan megalitik muda antara lain ialah A.N.J.T.H., A. van der Hoek, B.A.G. Vrooglage, dan H.G. Quaritch Wallace. Namun masih ada yang tidak sependapat dengan penempatan tradisi megalitik dalam Neolitik seperti Heckeren. Pengaruh terhadap pengembangan masyarakat. Pendirian candi-candi di Indonesia merupakan refleksi kelanjutan tradisi megalitik ini. Tentu gejala-gejala ini Heine Gelden telah memberikan pandangannya. Sebelum itu, tidak seorang pun mengemukakan pengertian-pengertian ditujukan pada tradisi megalitik, selain dari yang berkisar pada corak dan sifat yang Odinhemes, Indonesis, atau Pre-Hindoetis, seperti yang pernah diberikan. Bangunan megalitik. Bangunan megalitik terbesar terdapat hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Di Sumatera, bagian megalitik terdapat di bagian selatan pulau tersebut. Yang terakhir atau yang keempat yaitu masa perundagian. Masa ini ditandai dengan temu-temuan. Yang pertama, berbagai macam artefak logam. Yang kedua, benda dari tanah liat yang telah dibuat dengan menggunakan roda pemutar dalam berbagai bentuk dan ukuran. Yang ketiga, bentuk megalitik yang beraneka ragam dan ukuran. Yang keempat, penguburan baik menggunakan wadah maupun tanpa wadah. Yang kelima, masyarakat yang sudah menetap dan mempunyai keahlian kerja masing-masing. Yang keenam, mata pencaharian dengan beternak, bertani, bertenun, dan berdagang. Pembuatan perahu dan pembuatan benda dari tanah liat, batu maupun logam. Yang ketujuh itu pemujaan kepada arwah nenek moyang dan alam. Penduduk, sisa-sisa manusia. Rangka anyar Lor dalam tempayan pada tahun 1954 adalah laki-laki dengan rahang bawah yang tegap dan gigi-gigi yang sedang besarnya. Sebuah rangka lagi adalah perempuan berusia 20 tahunan. Rahang dan gigi-giginya memperlihatkan ciri-ciri yang sama. Populasi lokal. Kebanyakan tempat-tempat penemuan sisa-sisa manusia tersebut di atas terletak di dekat pantai. Perpindahan penduduk atau pelayaran pada masa ini lebih banyak terjadi daripada di masa bercocok tanam. B. Kemahiran membuat alat. Pada masa teknologi pembuatan benda-benda jauh lebih tinggi tingkatnya dibandingkan dengan masa sebelumnya. Di Asia Tenggara, logam mulai dikenal kira-kira 3000 sampai 2000 SM. Pengetahuan tentang perkembangan logam ini lebih banyak dikenal setelah pada tahun 1924 Payot mengadakan penggalian di sebuah kuburan di Dong Son atau Vietnam. Dalam penggalian ini ditemukan berbagai macam alat perunggu antara lain nekara, bejana, ujung tombak, kapak, dan gelang. Perunggu. Di Indonesia ditemukan hanya 2 bejana perunggu, yaitu di Sumatera dan Madura. Bejana perunggu berbentuk bulat panjang seperti kopis atau kepis atau keranjang untuk tempat ikan yang diikatkan di pinggang di kepala orang mencari ikan. Bejana ini dibuat dari 2 lempengan perunggu yang cembung yang dilekatkan dengan pacu besi pada sisi-sisinya. Patung perunggu. Patung-patung perunggu yang ditemukan di Indonesia. Patung yang berbentuk orang antara lain berupa penari-penari yang bergaya dinamis. Patung-patung ini ada yang berpakaian, ada pula yang tanpa pakaian. Pakaiannya berupa cawat, kadang-kadang badannya diberi penutup dada yang berbentuk pilin.
Kedua kaki dan tangannya memakai gelang dan lehernya diberi kalung, sedangkan hiasan telinganya berbentuk gelang dan berbentuk pilin. Sebuah patung yang berbentuk hewan ditemukan di Limbangan atau Bogor. Patung yang menggambarkan seekor kerbau ini berukuran panjang. Kaki kiri depan dan ujung tanduk kiri telah hilang. Sebuah patung lain yang ditemukan di tempat yang sama menggambarkan seekor kerbau yang sedang berbaring. Perhiasan perunggu. Gelang dan cincin perunggu pada umumnya tanpa hiasan, tetapi ada juga yang dihias dengan pola geometris atau pola bintang. Senjata dan benda-benda perunggu lainnya. Senjata dan benda perunggu lainnya ditemukan di luar golongan temuan tersebut di atas. Yang pertama, ujung tombak berbentuk daun dengan tajaman pada kedua sisinya, terutama ditemukan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang kedua, belati ditemukan di Prajekan atau Jawa Timur dan Bajawa atau Flores. Benda-benda besi. Benda besi yang banyak ditemukan berupa benda-benda seperti mata kapak atau sejenis beliung, alat bermata panjang dan gepeng, mata pisau dalam berbagai ukuran, mata sabit yang berbentuk lingkaran, mata tembilang atau tajak, mata alat penyimbang rumput, mata pedang yang antara lain ditemukan pada rangka dalam peti batu di Kajar II, mata tombak, dan gelang besi. Baiklah, sekian dari video penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.